Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Ornando Putra, NIM 1911330062, Prodi Manajemen Dakwah, Manajemen Konflik di Cina, yaitu pendekatan konsep harmoni dalam manajemen konflik oleh Jepang dalam isu sengketa Senkaku dengan Tiongkok. Isu sengketa Kepulauan Senkaku merupakan salah satu konflik persengketaan wilayah yang terjadi di benua Asia. Isu sengketa Kepulauan Senkaku merujuk pada perseteruan Jepang dan Tiongkok dalam memperebutkan gugusan 8 pulau karang di lautan Tiongkok Timur. Secara geografis, Kepulauan Senkaku berada di sebelah timur daratan Tiongkok, sebelah timur laut Pulau Formosa. Kedaulatan wilayah Senkaku berada di bawah pemerintah Jepang dan termasuk ke dalam wilayah administrasi Prefektur Okinawa. Jepang menjadikan Kepulauan Senkaku sebagai wilayah kesatuan pada tahun 1895 setelah Jepang melakukan peninjauan selama 10 tahun dan menemukan bahwa Kepulauan Senkaku tidak berpenghuni dan tidak bertuan. Namun, Tiongkok menyanggah kedaulatan Jepang atas Senkaku. Dengan berpegang pada bukti sejarah, Tiongkok meyakini Senkaku sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Sengketa Senkaku merupakan isu rumit yang sudah berlangsung sejak lama. Kedua negara saling bersatu dengan berselisih pendapat atas kepemilikan Kepulauan Senkaku. Terlepas dari kesepakatan bilateral tahun 2008, perselisihan masih sering terjadi di antara Tiongkok dan Jepang. Perseteruan kedua negara kian memanas pasca insiden tabrakan kapal Tiongkok dengan kapal Jepang di dekat wilayah Senkaku pada tahun 2010. Kapten kapal Tiongkok ditangkap oleh pemerintah Jepang setelah kapal pukat Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang saat kapal pukat tersebut berlayar mendekati wilayah perairan Senkaku. Pada tahun 2012, Jepang melakukan langkah nasionalisasi Kepulauan Senkaku dengan memperuncing hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Jepang melakukan upaya nasionalisasi dengan membeli 3 pulau di wilayah Senkaku dari pemilik swasta. Hal tersebut memenuhi reaksi keras Tiongkok yang ditandai dengan aksi protes anti-Jepang, peningkatan pengiriman kapal ke wilayah Senkaku, dan pemberlakuan kebijakan air defense yang mencakup Kepulauan Senkaku pada tahun 2013. Pemberlakuan kebijakan ADIS turut memperparah hubungan diplomatik kedua negara yang terlibat dalam konflik Senkaku. Pada tahun 2016, menuliskan bahwa hubungan Jepang dan Tiongkok baru mengalami sedikit perbaikan setelah kedua negara setuju mengupayakan kesepakatan damai pada tahun 2014. Dalam salah satu agenda pertemuan APEC di Beijing bulan November 2014, kedua negara bersepakat untuk menggelar rangkaian dialog sebagai upaya mencari solusi damai atas konflik Senkaku dan memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Terlepas dari kesepakatan Jepang dan Tiongkok untuk saling berdialog terkait isu sengketa Senkaku, kedua negara masih melanggar serangkaian aktivitas di dekat Kepulauan Senkaku yang menunjukkan bahwa kedua negara masing-masing mengalami kedaulatan Kepulauan Senkaku. Meskipun demikian, Jepang dan Tiongkok kembali bersepakat mengadakan pertemuan pada tahun 2016. Kedua negara mengadakan dialog kemaritiman yang dihadiri oleh pejabat dan diplomat senior selama 2 hari di Hiroshima untuk membahas masalah yang terjadi di Laut Tiongkok